Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Irmulan Sati, dalam gagasan Public Relation. Kita akan membahas bagaimana cara mengelola komunikasi internal yang dilakukan oleh praktisi Public Relation dalam organisasi. Teman-teman mahasiswa PR maupun teman-teman dari praktisi PR dimanapun Anda berada, komunikasi internal sangat penting untuk dikelola. Kenapa? Karena internal ataupun karyawan, keluarga karyawan, kemudian top manajemen, pimpinan, itu adalah stakeholders utama yang harus dikelola sedemikian rupa agar bisa mencapai tujuan organisasi, ya. Nah, seringkali dilupakan, ya, media internalnya suka nggak diproses, kemudian komunikasi internalnya juga kadang on off, ya. Kadang juga kalau pas lagi ada krisis baru ingat ada internal yang harus diurus, ya. Nah, maka betapa pentingnya komunikasi internal di sini. Komunikasi internal merupakan proses ataupun strategi komunikasi yang dilakukan oleh public relation kepada stakeholder internal organisasi. Baik dari mulai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai tahap evaluasi. Yang meliputi penyusunan media-media internal, ya, pengoptimalisasian program-program internal, termasuk juga menyusun kebijakan komunikasi internal oleh top manajemen. Nah, bicara kebijakan komunikasi ini merupakan komitmen manajemen, komitmen top manajemen, ya, pemilik organisasi ataupun pimpinan dari organisasi untuk berkomunikasi secara terbuka kepada internal, kepada karyawan. Jadi kebijakan komunikasi atau communication policy, ya. Communication policy merupakan komitmen dari top manajemen, komitmen dari manajemen untuk berbicara secara open, secara terbuka. Satu, ya. Yang kedua, two ways communication. Jadi komunikasinya dua arah. Tidak menimbulkan bottleneck, tidak menimbulkan isu-isu baru, ya. Tidak menimbulkan ketidakpercayaan kepada top manajemen dari karyawan, ya, dari subordinat kepada pimpinan. Kemudian komunikasi bersifat two ways tadi, ya, komunikasi dua arah, dan dalamnya juga komunikasi berlangsung secara terukur, ya, terencana, terkendali dan terus menerus. Maka proses komunikasi internal itu tidak bisa dilakukan kalau pas ingat, ya, ingat ada krisis, oh ya saya harus ngopeni atau saya harus komunikasi dengan karyawan nih, nggak bisa. Jadi komunikasi internal harus dilakukan secara terus menerus, continue, terencana, ya, dan ini melibatkan seluruh unit dan sektor yang ada dalam organisasi. Kemudian program apa yang dilakukan dalam komunikasi internal ini? Salah satunya adalah mengelola media internal. Nah, tolong teman-teman semua jangan lupakan media internal, walaupun sekarang sudah banyak berseliweran bersama kita ini media sosial. Justru media sosial kita pakai untuk mengoptimalkan, mendorong, ya, mewadahi proses komunikasi internal yang belum optimal. Jadi media sosial jangan hanya untuk dipakai posting-posting ataupun share selfie dengan tim atau karyawan, ya, tapi justru gimana caranya media sosial tadi dioptimalkan sebagai alat, sebagai media komunikasi organisasi ke karyawan, ke pimpinan, ke keluarga karyawan, ke para pemegang saham, kepada para pensiunan, kepada para karyawan kontrak, ya, bahkan kepada talenta-talenta terbaik yang akan bekerja di perusahaan kita. Nah, jadi media sosial itu dioptimalkan untuk kepentingan itu. Satu, ya, media sosial. Yang kedua, media printed atau printed media. Jadi di sini kan walaupun kita sudah online komunikasinya, ya, menggunakan mungkin
via Zoom ataupun Google Meet misalnya, atau intranet ya, atau menggunakan website ya, media sosial juga di situ. Tapi juga masih perlu adanya media printed atau media tercetak yang berupa misalnya newsletter, company profile, in-house magazine, majalah internal, atau kita juga bisa bikin dua, in-house magazine yang cetak dan in-house magazine ya, atau newsletter dan e-newsletter ya. Kemudian kalau majalah dinding dulu diperlukan ya. Nah sekarang mungkin kira-kira masih perlu nggak majalah dinding itu? Kok terkesannya jadul ya? Padahal sebenarnya majalah dinding itu untuk organisasi atau perusahaan yang misalnya padat karya, bentuknya pabrik misalnya ya, atau tempatnya luas lebar, kira-kira masih perlu spanduk nggak? Ya, masih perlu media luar ruang nggak? Masih perlu halo-halo menggunakan speaker misalnya ya. Nah, coba dilihat teman-teman, apakah media yang biasa digunakan mungkin dalam tanda petik jadul, sudah kuno misalnya, old fashion gitu ya. Tapi apakah masih relevan dengan kondisi sekarang? Saya rasa tergantung organisasinya ya. Jadi kalau mungkin yang perusahaan-perusahaan yang padat karya masih memerlukan memasang spanduk itu. Spanduk motivasi, spanduk untuk keselamatan kerja, spanduk untuk datang tepat waktu, spanduk bicara tentang kinerja organisasi misalnya. Ya, apakah semuanya cukup dengan menggunakan sosial media? Apakah semua karyawan punya akun sosial media? Apakah semua karyawan menggunakan WA? Apakah semua karyawan memiliki waktu untuk membaca newsletter? Ataukah karyawan punya email pribadi dan mereka punya waktu untuk buka email untuk mendownload e-newsletter perusahaan? Nah, jadi pilihan-pilihan media internal ini tentu sangat tergantung kepada karakter masing-masing organisasi. Maka komunikasi internal tidak bisa disamaratakan satu perusahaan dengan perusahaan lain. Ya, ini satu ya. Kemudian yang kedua, program-program atau event-event yang mendukung tersosialisasikannya policy komunikasi tadi. Kebijakan-kebijakan lembaga, kebijakan-kebijakan top management dilakukan dalam bentuk sosialisasi melalui program. Nah, programnya apa? Misalnya gathering dengan karyawan, gathering dengan keluarga karyawan, baik virtual maupun offline ya. Ataupun misalnya sosialisasi dalam bentuk corporate culture, budaya kerja, budaya perusahaan. Itu juga penting dioptimalkan agar karyawan tahu ya, paham tentang visi misi organisasi, target yang dia harus capai ya, kinerja yang harus dia lakukan, kinerja yang akan dia raih ya, capaian-capaiannya itu berapa, KPI-nya apa ya, berapa indikatornya apa saja, dan kalau nanti dia bisa mencapai KPI itu apakah dia mendapatkan reward atau tidak. Nah, ini harus disampaikan oleh top management kepada karyawan sebagai bagian dari communication policy ya, secara terbuka. Kemudian berikutnya yang terkait dengan penyelenggaraan, selain program juga dilakukan rewarding kepada karyawan ya, termasuk punishment jika mereka melakukan aktivitas yang merugikan perusahaan. Termasuk ini juga perlu disosialisasikan ya, rewardingnya apa, rewardnya apa, punishmentnya apa. Dan dengan cara tadi bisa bentuk offline, online, cetak ataupun langsung ya, ataupun bermedia. Kemudian berikutnya yang terkait dengan komunikasi internal adalah menciptakan milieu-milieu kerja yang mendukung trust dari karyawan, mendukung rasa support ya dari karyawan dan sense of belonging dari karyawan. Ini dilakukan secara terus-menerus dan kontinu, dan tolong di akhir biasanya dilakukan tracking dengan melakukan audit komunikasi. Melihat persepsi dari karyawan terhadap perusahaan, sense of belongingnya, jam kerjanya, kinerjanya, rasa kebersamaan tim, ya, kohesivitas antar karyawan dengan tim, dengan pimpinan, keterbukaan pimpinan kepada karyawan, termasuk leadership style,
termasuk leadership communication. Ya, ini juga mempengaruhi dan membentuk pola-pola kepuasan komunikasi dari si anggota organisasi. Jadi teman-teman semua, komunikasi internal penting atau tidak? Sangat penting. Medianya apa saja sangat tergantung kepada jenis dan karakter organisasi. Tentu bagi praktisi PR, pengelolaan komunikasi internal ini menjadi kajian khusus ya, tidak bisa sambil lalu, tapi harus di-create sedemikian rupa sampai tahapan tadi diakhiri oleh audit komunikasi untuk mengevaluasi apakah program yang sudah berjalan selama sekian waktu itu sesuai dengan kebutuhan organisasi, apakah capaiannya sudah sesuai dengan target organisasi, apakah organisasi memberikan reward ataupun punishment, dan yang lebih panjang adalah apakah karyawan mau tetap bekerja di perusahaan ini sampai mereka pensiun. Nah, ini tentu tidak boleh tidak boleh ragu-ragu ya, tidak boleh malas, dan tidak boleh PR posisinya alah sudahlah dikerjakan saja sesuai apa adanya, tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah pekerjaan jangka panjang. Kalau bisa karyawan sampai akhir masa mereka bekerja tetap di perusahaan tersebut, karena akan membawa dampak yang luar biasa, tidak hanya dari reputasi internal tapi juga reputasi internal, dan komitmen manajemen bisa dioptimalkan melalui komunikasi internal. Baik teman-teman, saya rasa itu dulu dari saya. Kita jumpa kembali dalam kesempatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.